wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Yunisa Maulidia. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 jurusan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. NIM PPG saya yaitu 22527070. Saya mengajar di SMKS Widya Dharma Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 MPLB 3 dengan materi mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerita. Mohon saran dan masukan dari Bapak, Ibu, semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arizana min zulumatil wahmi wa aqimna min nuril fahmi wafta alaina bi ma'rifatika wa sa'ilana bi fadlika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Oke anak-anak, perhatikan Bu Yunisa akan presensi terlebih dahulu. Seperti biasa, silakan angkat tangan dan disebutkan namanya. Oke, kita mulai dari absen 1. Absen 1 Nadia Nimatus. Absen 2 Nabila. Absen 5 Nurmansyah. Hari ini kita akan mempelajari teks hikayat, ya. Apa materinya? Mengembangkan cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen. Hari ini kita akan membuat peta konsep. Kita akan melakukan apersepsi dulu. Bu, apersepsi ini apa? Apersepsi ini adalah pengingat kalian pada materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita itu mengidentifikasi kaidah bahasa dari teks hikayat fasih yang kemarin sudah kita bahas di dalam majas. Ada 5. Siapa yang masih ingat? Silakan. Antonomasia Ya. itu majas yang menyebutkan seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Sifatnya ya. Kamu kenal dengan Terry, teman sebangku kamu? Kenal. Bagaimana sifat dia? Sedikit pemarah gitu. Pemarah? Loh, dia lah yang baik apa? Sifat Terry yang baik. Sampai bingung loh Suka ya. membantu, Bu. Oh, suka menolong. Oke. Bu Yunisa akan menayangkan tayangan video. Video ini hanya berdurasi 1 menit, tapi di sini ada motivasi yang membuat nantinya kalian lebih semangat lagi dalam belajar, terutama belajar bahasa Indonesia. Oke, baik, kita simak bersama-sama. Pastikan kau tidak kita memang hari ini ada ulangan apa dan matematika, kimia, fisika, mengemudi, kayaknya sulit banget ya. Banyak anakku. Ini jam pagi. Oke, hari ini ulangan ya. Kalau kerjakan dengan baik, waktunya cuma 50 menit. Tapi tak, jinnya masukin ke dalam tas dulu ya. Kita. Nah, dari video yang sudah kalian lihat, apa motivasi positifnya? Jangan menyempatkan waktu untuk belajar. Dan yang kedua, pastikan kita belajar di waktu sebelum mepet ujian atau ada ulangan dadakan. Bener ya, suka gitu ya kalian ya. Edukasi melihat Rudi masih loyo ya kan, teman-teman juga masih kurang semangat. Masih ingat yel-yelnya SMK Widya Dharma? SMK Widya Dharma Turen, cerdas, disiplin, religius. Hari ini kita akan membuat peta konsep. Nah, manfaat membuat peta konsep untuk materi hikayat itu mempermudah supaya lebih cepat dan efisien, supaya kalian itu nggak bingung. Dan poin pentingnya kalian juga lebih kreatif lagi. Paham anak-anak? Paham. Setelah menyimak hikayat, peserta didik diharapkan dapat menulis kembali dan membuat kerangka cerpen menggunakan peta konsep. Kemudian kalian wajib per kelompok nanti mempresentasikan di depan secara bergantian. Nah, peta konsepnya nanti silakan dibawa, digunakan untuk kalian memecahkan model pembelajaran problem based learning dengan aktif, kreatif, dan gotong royong. Perhatikan 3, aktif, kreatif, gotong royong. Kerangka cerita dalam bentuk peta konsep berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat pada buku paket materi tersebut pada halaman berapa? Halaman berapa? 74. Ada contohnya ya? Oke, halaman 74 di situ ada kerangka cerita
sudah dapat mengidentifikasi nilai-nilainya, tadi sudah paham keempat nilainya, maka hari ini kalian silakan membuat kerangka cerita dari teks hikayat, atau kemarin kita sudah menyimak video hikayat. Masih ingat? Masih. Bisa duduk dengan kelompoknya masing-masing, pintar. Absen pertama kelompok 1 Putri Amel, Patricia, Salsa, Firta, Yuanita ya. Kelompok 3 ada Cynthia, Sahul, Rahayu, Nadila, dan Nadia ada. Oke, maka jadi hari ini saya akan membagikan kalian kartu permasalahan ini kartunya. Di dalam sini ada permasalahannya. Terus ada juga seperti biasa nomor dada untuk kalian nanti kita presentasi kapan, urutan ke berapa. Jadi kita presentasinya nggak melulu harus kelompok 1 dulu. Kartu seperti ini berisi dengan QR code. Jadi nanti silakan di-scan. Di sini ada beberapa materi, ada contohnya juga dan lain sebagainya untuk kalian nanti baca dan ikuti instruksinya. Bagaimana, sudah paham? Silakan sekarang perwakilan kelompok maju ke depan. Nah, kalian silakan untuk bermain home pimpa. Siapa yang duluan maju, yang menang berarti maju urutan pertama. Bagaimana, paham? Paham. Pimpa layung gambreng. Pimpa layung gambreng. Pimpa layung gambreng. Patricia, kita melanjutkan kalimat peribahasa. Ada gula, ada semut. Pinter.
Alur peta konsep jelas, keselarasan tema bagus, intonasi suaranya kurang keras, menggunakan bahasa Indonesia baik, kreativitas bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Penampilan bagus, alur peta konsep jelas dan menarik, keselarasan tema bagus, intonasi jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kreativitas baik. pada pembelajaran hari ini? Menambah kreativitas, Pinter. menambah kepercayaan diri, dan bisa memahami tentang macam-macam hikayat. Oke, pinter. Ada lagi yang jadi tadi dari kreativitasnya kita membuat peta konsep, kemudian percaya dirinya kita melakukan presentasi. Ketiga, lebih cepat dan efisien. Daripada kalian membuat cerita panjang lebar, peta konsep itu jalan yang sesuai. Jadi sudah ada poin-poinnya, tinggal pokoknya ini sifatnya ini dan lain sebagainya dikembangkan nanti di cerita pendek atau cerpen. Pesan kalian mempelajari atau belajar kerangka cerita pada hari ini melalui peta konsep. Tolong belajar ya, nilai kaidah dan lain sebagainya tolong dipelajari. Yang kedua, kita akan ganti bab lagi, yaitu teks negosiasi. Jadi tolong dipelajari di halaman 84 ya. Nanti silakan dibaca-baca. Semoga yang baik selalu ikut dalam perjalanan, semoga yang dirasa kurang baik menuntun kita untuk mengerti tentang memaafkan. Untuk yang terakhir kalinya, saya ada pantun buat kalian. Kangen sang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Luar biasa sekali, saya kasih jempol 2 ya buat Radit dan teman-teman. Oke, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya apakah ada pertanyaan? Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ya. Yuk, kita duduk yang bagus, kita berdoa dulu, minta bantuannya untuk dipimpin. Sebelum kita selesai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma alam tanihi farduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.